Hai sahabat pejuang rupiah, selamat pagi. Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, karena kesehatan sangat penting. Hari ini, aku akan kembali membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Tetapi, aku akan lebih membahas mengenai apa saja istilah-istilah yang biasa dijumpai di dalam dunia cryptocurrency. Ini merupakan video kedua aku. Sebelumnya, jika teman-teman belum melihat video aku pertama, silakan teman-teman lihat dulu supaya teman-teman tahu apa sih itu cryptocurrency. Di sana aku sudah jelasin semuanya. Oke, aku mulai aja yang pertama. Di sini kita kembali membahas mengenai istilah-istilah yang bisa dijumpai atau biasa akan sering didengar ketika teman-teman akan mendalami yang namanya cryptocurrency. Ada beberapa istilah untuk dunia cryptocurrency. Yang pertama itu akan teman-teman sering jumpai yang namanya trading. Yang pertama. Yang kedua, nanti teman-teman juga akan menjumpai yang namanya trader. Ya. Nah, yang ketiga, akan teman-teman jumpai juga yang namanya loss. Ada juga profit. Ya, jadi ada beberapa istilah, banyak sekali istilah yang akan teman-teman jumpai ketika teman-teman akan mendalami yang namanya dunia cryptocurrency. Aku bahas aja langsung yang pertama tadi, ada trading. Nah, apa sih itu trading gitu ya? Jadi trading di sini merupakan kegiatan atau aktivitas individu, baik itu perorangan atau juga kelompok yang melakukan aktivitas baik itu jual beli, penanaman modal dan lain sebagainya di dalam dunia cryptocurrency. Nah, di dalam trading ada tipe-tipe orang tersebut lagi. Gitu ya. Aku jelasin yang pertama. Tipe yang pertama itu adalah trading jangka pendek. Terus ada juga trading jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada investor. Kok bisa ada investor di dunia cryptocurrency? Mungkin ada beberapa orang bertanya seperti itu ya. Aku jelasin dulu, apa sih itu trading jangka pendek? Trading jangka pendek biasanya aktivitas yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok yang melakukan penjual belian, aktivitas jual beli di dunia cryptocurrency yang sifatnya harian, bisa juga mingguan. Itu merupakan yang dinamakan tipe trading jangka pendek, ya. Nah, yang kedua, ada trading jangka panjang. Trading jangka panjang ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang, baik itu individu atau kelompok yang melakukan jual beli di dunia cryptocurrency yang sifatnya lebih jangka panjang. Maksudnya apa? Kalau misalkan yang pendek tadi harian, yang jangka panjang ini bisa bulanan. Ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke. Nah, yang ketiga, ada juga yang namanya investor. Apa sih itu investor? Kalau yang kita sering tahu, di dunia nyata itu investor kan merupakan orang yang menanamkan modalnya, bisa itu di perusahaan dan juga bisa di emas, ya. Itu yang kita tahu selama ini. Akan tetapi dengan beriringnya waktu, perkembangannya zaman, meningkatnya teknologi, trading atau investor itu bukan hanya di perusahaan lagi. Kita bisa investor itu di cryptocurrency atau mata uang kripto. Ya. Baik, aku jelaskan dulu. Nah, jadi investor ini merupakan orang yang melakukan investasi atau yang menanamkan modalnya, baik itu secara individu atau juga secara kelompok di cryptocurrency. Nah, jadi teman-teman sekarang juga sudah bisa menanamkan modal di cryptocurrency. Jadi bagaimana sih caranya untuk menanamkan modal? Itu yang akan teman-teman pertanyakan gitu ya. Aku jelaskan sedikit. Jadi sebelum teman-teman
menanamkan modal di cryptocurrency, teman-teman harus tahu dulu apa saja sih mata uang kripto yang bisa teman-teman beli gitu untuk dijadikan sebagai investasi teman-teman. Jadi investasi di sini biasanya itu tahunan gitu ya, jangkanya sangat sangat lama. Jadi teman-teman harus tahu mata uang apa yang teman-teman pengen investasikan supaya nantinya setelah beberapa tahun teman-teman dapat, eee, menghasilkan gitu, dapat, hasil dari penanaman modal yang teman-teman lakukan ya. Jadi investasi di sini juga di dalam dunia cryptocurrency sangat luas. Jadi aku akan jelaskan lagi di video next berikutnya mengenai investasi ini untuk lebih dalamnya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tadi yang namanya mata uang digital. Jangan asal-asalan untuk menanamkan modal. Ketika teman-teman belum tahu, masuk secara langsung, tiba-tiba teman-teman beli, dan 2-3 tahun berikutnya mata uang kripto ini hilang atau lenyap gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi yang paling penting teman-teman harus tahu dulu asal-usul dari mata uang digitalnya, terus apa saja kegunaannya, untuk apa dia dikembangkan, teman-teman harus tahu itu semua. Oke ya. Jadi itulah beberapa istilah yang biasa dijumpai di dunia cryptocurrency. Nah, ada juga yang namanya loss dan juga profit. Loss ini merupakan eh, hasil dari trading ya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok, baik itu individu atau juga kelompok. Jadi ada kekalahan di sana atau kerugian yang didapatkan dari hasil trading. Ada juga yang namanya tadi profit. Profit itu merupakan hasil yang didapatkan oleh trading atau trader yang mendapatkan keuntungan di dunia cryptocurrency, baik itu jual beli dan juga bisa saja sebagai investor. Nah, itu beberapa istilah yang aku sudah jelaskan hari ini. Semoga teman-teman sedikit mendapatkan pengetahuan lagi dan juga lebih mengerti dunia cryptocurrency. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Di video aku pertama ini merupakan sedikit kebanggaan ya, karena ini sudah mendapatkan 65 kali ditonton gitu. Baik bagi teman-teman yang belum menonton silakan aja supaya teman-teman lebih tahu apa itu dunia cryptocurrency. Dan juga tentunya dari subscriberku juga bertambah gitu ya. Ini mungkin masih sedikit nggak apa-apa, kita berjalan aja. Semoga kedepannya lebih banyak lagi gitu subscribernya, terus penontonnya juga lebih banyak. Karena lebih banyak penonton itu menandakan bahwasanya banyak dari teman-teman di sana yang ingin lebih tahu mengenai dunia cryptocurrency. Oke. Untuk hari ini aku rasa cukup dulu videonya. Next akan aku jelaskan lagi mengenai mata uang cryptocurrency-nya. Silahkan ditunggu saja untuk updatean berikutnya dan juga jangan lupa like jika teman-teman suka. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu happy. Terima kasih.